Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu. Nama kelompok Herlina Hera Pradian, NPM 112, Indah Nur Kusuma Ningrum, NPM 117. Pengertian. Total Quality Management merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk merespons secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal. Total Quality lebih berfokus pada tujuan perusahaan untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan memasok barang dan jasa pelanggan yang memiliki kualitas sebaik mungkin. Pengertian menurut para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut Nasution, peningkatan kualitas berbanding lurus dengan peningkatan biaya, sehingga ketika manajemen memutuskan untuk meningkatkan kualitas, secara otomatis biaya akan meningkat. Yang kedua menurut Ciptono, suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang ketiga menurut Gaspard, suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus, continuous performance improvement, pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Unsur utama manajemen mutu terpadu. Ada beberapa karakteristik atau unsur utama dari manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama, berfokus pada yang dilayani, yang kedua, obsesi pada kualitas, yang ketiga, pendekatan ilmiah, yang keempat, komitmen jangka panjang, yang kelima, kerja sama tim, yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh, ada pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan, ada kesatuan tujuan, dan yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip total quality management terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan waktu. Dan yang keempat adalah perbaikan yang berkesinambungan. Elemen-elemen dalam total quality management. Konsep-konsep penting dalam karakteristik pengujian penghargaan Malcolm Bellwright sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu adalah didefinisikan oleh pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan senior. Usaha perlu menciptakan nilai mutu yang jelas dan mengembangkan nilai ke dalam care perusahaan. Ketiga, keunggulan mutu diperoleh dari sistem dan proses yang didesain dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, perbaikan yang berkesinambungan harus merupakan bagian dalam manajemen serta semua sistem dan proses. Yang kelima, perusahaan perlu mengembangkan tujuan serta juga rencana strategi dan operasional untuk mencapai kepemimpinan mutu. Yang keenam, memperpendek waktu tanggapan dari semua operasi dan proses dari kebutuhan perusahaan sebagai bagian usaha perbaikan mutu. Yang ketujuh, operasi dan keputusan perusahaan harus didasarkan pada fakta data. Yang kedelapan, semua karyawan harus secara tepat dilatih dan dikembangkan serta dilibatkan dalam aktivitas mutu. Yang kesembilan, mutu desain dan pencegahan kesalahan harus merupakan unsur utama dalam sistem mutu. Yang 10, perusahaan perlu mengkomunikasikan persyaratan mutu kepada pemasok dan bekerja untuk meningkatkan kinerja mutu pemasok. Karakteristik mutu terbagi menjadi 7, di antaranya adalah yang pertama kepemimpinan atau leadership, yang kedua informasi dan analisis atau information and analysis, yang ketiga perencanaan kualitas strategi atau strategi quality planning, yang keempat pengembangan sumber daya manusia atau human resource management, yang kelima ada manajemen kualitas proses atau manajemen quality process. Yang keenam ada hasil-hasil kualitas atau quality result. Yang ketujuh kepuasan pelanggan atau customer satisfaction.
Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Menurut Husain 2037, konsumen pada dasarnya memandang kualitas atas 5 dimensi, yaitu yang pertama ada performance, yang kedua ada features, yang ketiga durability, yang keempat conformance, yang kelima reliability. Manfaat manajemen mutu. Yang pertama, membantu organisasi mencapai konsistensi yang lebih besar dalam tugas dan kegiatan yang terlibat dalam produksi produk dan layanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses. Yang ketiga, mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan waktu dan sumber daya lainnya. Yang keempat, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, memungkinkan bisnis untuk terus meningkatkan produk, proses, dan sistem mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.